Balai Pelatihan Kesehatan Mataram merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang unggul. Sebagai Bapelkes termuda di Indonesia, lembaga ini telah mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih akreditasi A. Bapelkes Mataram menghadirkan program unggulan Pusat Manajemen Bencana Kesehatan melalui proyek strategis Simpak. Program ini merupakan hasil kolaborasi internasional yang prestisius dengan KUICA dan Yonsei University Korea Selatan yang bertujuan untuk membangun sistem manajemen bencana yang terintegrasi dan berstandar global. Balai Pelatihan Kesehatan Mataram didukung oleh sarana dan prasarana yang representatif untuk menjamin kenyamanan serta kualitas pembelajaran para peserta pelatihan. Sebagai lembaga dengan akreditasi A, fasilitas yang tersedia dirancang untuk memenuhi standar nasional pendidikan kesehatan. Seluruh infrastruktur ini dikelola secara profesional untuk menciptakan ekosistem belajar yang kondusif bagi pengembangan tenaga kesehatan di wilayah kerja Nusa Tenggara dan sekitarnya. Struktur organisasi Bapelkes Mataram disusun untuk mendukung fungsinya sebagai pusat pengembangan kompetensi kesehatan yang lincah dan profesional. Secara garis besar, struktur ini dipimpin oleh seorang kepala balai yang saat ini dijabat oleh Ali Wardana SKM MSI, serta terdapat 6 tim kerja di bawah kepemimpinan beliau, yaitu tim kerja pelatihan manajemen dan non-teknis kesehatan, tim kerja pelatihan teknis kesehatan, tim kerja pengkajian, pengembangan, inovasi dan digitalisasi, tim kerja penjamin mutu dan kerjasama, tim kerja pengelola keuangan dan BMN, dan tim kerja umum dan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Khalifatul Hairani. Saya seorang CPNS pustakawan ahli pertama di Perpustakaan Balai Pelatihan Kesehatan Mataram. Tugas pustakawan mencakup pengelolaan informasi di berbagai media agar mudah diakses oleh pemustaka. Tugas dimulai dengan peran sebagai kurator pengetahuan. Pustakawan tidak sekedar mengumpulkan buku, melainkan menyeleksi sumber informasi yang kredibel dan relevan. Melalui proses pengolahan, katalogisasi, dan klasifikasi yang presisi, setiap ilmu pengetahuan diberi identitas agar mudah ditemukan kembali. Pustakawan memastikan setiap informasi dikelola dengan standar internasional agar data dapat ditemukan dengan mudah. Pustakawan juga memberikan layanan sirkulasi dan referensi dengan sikap yang ramah, solutif, dan adil. Pelayanan yang diberikan pun disesuaikan dengan standar nasional perpustakaan yang telah dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pelayanan ini juga merupakan bentuk dari fungsi ASN, yaitu menjadi pelayan publik. Menjadi seorang pustakawan di instansi pemerintah bukan sekedar menjalankan tugas teknis, melainkan menjadi motor penggerak literasi yang berlandaskan pada prinsip manajemen ASN dan semangat Samad ASN. Sebagai seorang profesional, pustakawan menjalankan manajemen ASN dengan memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajibannya. Pustakawan menunjukkan integritas dan profesionalisme melalui pengelolaan koleksi yang akuntabel. Setiap buku yang dibeli dan setiap data yang diinput merupakan bentuk tanggung jawab terhadap negara untuk menyediakan akses ilmu pengetahuan yang berkualitas bagi publik. Secara infrastruktur dan birokrasi, pustakawan sering berakrobat dengan keterbatasan. Pustakawan seringkali menginginkan transformasi digital demi menjadi smart ASN, namun terbentur oleh anggaran yang minim, fasilitas komputer yang usang, atau koneksi internet yang sering tersendat. Menjadi pustakawan bukan sekedar menjadi penjaga buku seperti kebanyakan orang bilang. Pustakawan adalah garda terdepan dalam
terlalu